Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraja edisi Selasa 10 Februari 2026. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah boleh menjaga kami, memberkati kami sepanjang malam istirahat kami. Pagi ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Berkati kami semua, sehingga kami boleh memahami akan firman kebenaran-Mu yang akan menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, bacaan kita terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, harta rohani dalam bejana tanah. Oleh rahmat Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati, namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur, terjepit. Kami habis akal, namun telah tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, kekuatan yang melimpah-limpah. Ketika kita mendengar kata melimpah, maka dengan mudah pikiran akan terarah pada sesuatu yang banyak dan sulit untuk habis. Sebut saja air. Ketika air itu melimpah, maka tidak akan ada kekhawatiran akan mengalami kekurangan ataupun kehabisan air. Ketika air itu melimpah, maka kita akan merasa tenang dan tidak takut kehausan. Ketika kita mengerjakan sawah atau berkebun, kita tidak takut kekeringan karena air yang melimpah. Kekuatan dari Allah juga melimpah-limpah bagi umat-Nya.
Hal tersebut ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada orang percaya yang ada di Korintus. Paulus menguatkan mereka bahwa Tuhan membuat terang bercahaya dalam hati mereka, sehingga mereka semua dapat memancarkan terang Kristus. Dalam hal ini, mereka akan mengalami banyak tantangan dan penderitaan, seperti yang telah dialami oleh Paulus yang dianiaya, ditindas, dihempaskan, bahkan diperhadapkan dengan maut. Tantangan dan penderitaan yang dialami sebagai risiko dari pemberitaan Injil tidak membuat Paulus mundur dan menyerah. Ia tetap kuat dan teguh memancarkan terang Kristus. Paulus mengajak orang percaya di Korintus agar tetap setia karena kekuatan mereka berasal dari Kristus. Kekuatan yang melimpah-limpah ini berasal dari Allah. Boleh kita lihat pada ayat yang ke-7. Bukan dari manusia. Kekuatan melimpah ini membuat mereka tidak khawatir dan takut, melainkan tetap setia dan taat. Dalam menjalani hidup ini, kita tidak lepas dari pergumulan kehidupan. Tidak terkecuali bagi kita yang setia memberitakan kebenaran dan menyampaikan Injil. Akan ada tantangan dari banyak pihak. Namun, kita kembali dikuatkan bahwa kekuatan yang melimpah berasal dari Allah akan menuntun kita. Inilah kekuatan yang tidak akan habis selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepada Allah untuk firman yang sudah boleh diperdengarkan kembali kepada kita sekalian, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah asalnya daripada Allah. Jangan khawatir dengan segala pergumulan kehidupan ini. Serahkanlah semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak bagi kehidupan kita. Dalam menjalani aktivitas kehidupan kita terlebih sepanjang hari ini, terus percaya dan bersandar hanya kepada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memohon dan bersyukur pada Allah di sorga. Amin. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Shalom.